dolar AS makin sulit dibeli tanpa dokumen pendukung. Bank Indonesia resmi kembali memperketat aturan pembelian valuta asing demi menyelamatkan rupiah yang terus tertekan. Lalu, apa dampaknya buat masyarakat dan ekonomi Indonesia? Nilai tukar rupiah yang terus tertekan membuat Bank Indonesia kembali mengambil langkah tegas. Mulai Juni 2026, Bank Indonesia akan menurunkan batas pembelian valuta asing atau falas tanpa underlying document dari sebelumnya 50.000 dolar AS menjadi hanya 25.000 dolar AS per orang per bulan. Artinya, jika masyarakat atau pelaku usaha ingin membeli dolar AS di atas 25.000 dolar, maka wajib menyertakan dokumen pendukung yang menjelaskan tujuan transaksi tersebut. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas Djiwandono. Menurut Thomas, aturan baru ini akan mulai diterapkan awal Juni 2026 dengan masa transisi selama 1 bulan agar sistem diperbankan dan Bank Indonesia bisa menyesuaikan. Sebelumnya, BI juga sudah memangkas batas pembelian falas dari 100.000 dolar menjadi 50.000 dolar AS pada April lalu. Dan hasilnya cukup signifikan. Transaksi falas harian yang sebelumnya mencapai 78 juta dolar AS per hari pada kuartal pertama 2026 turun menjadi sekitar 62 juta dolar AS pada periode April hingga Mei 2026. Bank Indonesia menilai kebijakan tersebut berhasil menekan penggunaan dolar AS di pasar domestik. Karena itu, BI kembali memperketat aturan menjadi 25.000 dolar AS demi menjaga stabilitas rupiah yang belakangan terus melemah. Gubernur BI Peri Warjio menyebut langkah ini merupakan bagian dari 7 strategi besar Bank Indonesia untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Tekanan terhadap rupiah sendiri datang dari berbagai faktor global. Mulai dari kenaikan harga minyak dunia, suku bunga Amerika Serikat yang tinggi, hingga menguatnya dolar AS dan naiknya imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun. Tak hanya faktor global, tekanan domestik juga ikut meningkat. Pada periode April hingga Juni, permintaan dolar AS di dalam negeri biasanya melonjak karena kebutuhan pembayaran utang luar negeri, repatriasi dividen perusahaan, hingga kebutuhan falas untuk jemaah haji. Selain memperketat pembelian dolar AS, Bank Indonesia juga terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional. Salah satunya dengan memperluas penggunaan rupiah dan yuan Cina dalam perdagangan dan transaksi domestik. Menurut Peri Warjio, langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sekaligus memperkuat posisi rupiah di pasar keuangan. Kini, perhatian pasar tertuju pada efektivitas kebijakan terbaru Bank Indonesia. Akankah pembatasan pembelian dolar AS ini benar-benar mampu menahan pelemahan rupiah? Atau justru menjadi sinyal bahwa tekanan terhadap ekonomi Indonesia semakin besar? Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.